Dalam Injil Matius, dimenjelaskan mengenai datangnya orang-orang Majus bertanya-tanya mencari Yesus dan akan menyembahnya. Raja Herodes yang mendengar kedatangan orang-orang Majus itu mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Israel, lalu meminta keterangan pada mereka di mana Mesias dilahirkan. Herodes diberitahukan Mesias akan lahir di Betlehem di tanah Yudea. Setelah mengetahui hal tersebut, Herodes diam-diam memanggil orang-orang Majus dan bertanya di mana bintang itu tampak. Herodes menyuruh orang-orang Majus itu pergi ke Betlehem dan berpesan agar memberitahukannya setelah menemukan Mesias yang mereka cari. Setelah mendengar kata-kata Herodes, berangkatlah orang-orang Majus mencari Mesias. Mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dengan sukacita, masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, kemudian sujud menyembah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Injil Kristen berikut, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Matius pasal 2 ayat 9. Namun ada dua keanehan dalam ayat tersebut yang membuat cerita tentang orang-orang Majus di hari kelahiran Yesus dapat dianggap bualan pengarangnya. Pertama, bintang tiba dan berhenti tiba-tiba. Pergerakan benda-benda langit dari arah timur ke barat, sesungguhnya adalah pengaruh dari rotasi bumi. Jika dalam Matius dikatakan bahwa bintang tiba dan berhenti di atas tempat Yesus berada, tentu bukanlah bintangnya yang berhenti, tapi buminya yang berhenti berotasi. Ditambah lagi dalam Matius pasal 2 ayat 9 kita memperoleh kesan bahwa bintang tersebut berhenti secara tiba-tiba. Apakah Anda tahu apa akibatnya apabila bumi berhenti berotasi secara tiba-tiba? Sekarang bayangkan, jika sebuah benda seperti bumi yang memiliki kecepatan rotasi 1674,4 km per jam berhenti secara tiba-tiba. Jika itu terjadi, maka semua benda yang tidak terikat dengan bumi akan terus berotasi dengan kecepatan yang sama dengan sebelumnya sebagai akibat dari kekekalan momentum. Seperti sebuah tabrakan, maka ketika sebuah benda dipaksa berhenti bergerak, kita yang ada di dalamnya akan merasakan akibatnya. Bagi manusia di bumi, akan terasa seperti gempa bumi yang sangat dahsyat yang menggoncang bumi dengan tiba-tiba. Ketika bumi berhenti tiba-tiba, kita akan terlempar jauh meskipun tidak sampai lepas dari bumi karena kecepatan lepas bumi jauh lebih besar yakni 40.000 km per jam. Semua yang ada di bumi mulai terlempar ke samping dalam lintasan roket. Bangunan akan runtuh, lautan akan meluap dalam gelombang pasang yang besar dan akan ada angin atmosfer yang sangat kencang menyapu permukaan. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, dapat saya pastikan Yesus beserta ibunya tidak akan dapat selamat. Kedua, bintang hanya berhenti di atas tempat di mana Yesus tinggal. Selain menyatakan rotasi bumi berhenti secara tiba-tiba, Matius pasal 2 ayat 9 juga menyatakan bintang hanya berhenti di atas tempat di mana Yesus berada. Hal tersebut sangat mungkin terjadi jika seandainya Yesus adalah anak satu-satunya yang tinggal di Betlehem. Tapi itu mustahil, karena Herodes pernah memerintahkan membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah yang tinggal di Betlehem, yang itu berarti bukan hanya Yesus yang tinggal di daerah Betlehem. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara orang-orang Majus dapat memastikan bintang yang mereka lihat itu hanya berada di atas Yesus? Sementara bintang berada sangat jauh dari bumi. Demikianlah bualan pengarang Injil Matius tentang orang-orang Majus di hari kelahiran Yesus. Bagi orang-orang yang hidup di 2000 tahun yang lalu, cerita-cerita aneh tak masuk akal seperti itu sangat wajar luput dari perhatian. Apalagi di zaman itu manusia masih menganggap bumi sebagai pusat alam semesta. Namun tidak dengan orang-orang yang hidup setelah 2000 tahun setelahnya, di mana ilmu astronomi sudah sangat maju. Jadi kalau mau mencari cerita-cerita aneh dan tidak masuk akal, dalam Bible kalian saja sudah sangat melimpah, tidak perlu mencari-carinya di Islam.